Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 38. Kecurigaan Bu Sulis. Melihat kedatangan kami, Bu Sulis langsung menyambutku. Akhirnya kalian datang juga. Perkenalkan, ini Rini, calon istri Reno, sekaligus calon menantuku. Ibu Sulis merangkul pundakku. Suasana dalam ruangan sedikit riuh setelah Ibu Sulis menyelesaikan ucapannya. Beberapa ibu-ibu saling berbisik dengan pandangan tidak lepas dariku. Apa kamu yakin dia bisa menggantikan posisi Meli mendampingi Reno? Lihat saja penampilannya, jauh dari kata berkelas, mirip seorang sekretaris kantoran. Apa yang bisa dibanggakan dari dia sehingga kamu memilihnya? Model bukan, apalagi pengusaha. Bisa-bisa dia hanya menghabiskan harta haris saja. Ucap seorang perempuan yang duduk di samping pembaringan. Betul kata Melda Sulis. Kamu harus pandai-pandai mencari mantu. Jangan sampai Reno kembali mengalami kegagalan seperti dulu. Kalau kamu mau, kami sebagai sahabatmu bisa mencari perempuan yang pas buat Reno. Timpal perempuan yang duduk di sampingnya. Kalian tidak usah repot-repot, karena aku yakin Rini adalah pasangan yang pas buat Reno. Dan Reno sendiri yang memperkenalkannya padaku. Balas Bu Sulis. Dari dulu, kamu memang tidak pernah mendengarkan saran dari keluarga kami. Aku kasihan pada almarhum kakakku Haris. Dia sudah susah payah mengumpulkan harta untuk ditinggalkan pada perempuan sepertimu. Mendengar ucapan Melda, terlihat wajah Reno mulai geram. Tenangkan dirimu, ibu masih bisa menghadapi perempuan seperti ini. Usap Bu Sulis pada punggung Reno. Harta dari mana, Melda? Apa kamu lupa? Kalau sebelum meninggal, Haris terlilit hutang yang cukup banyak, hingga kami harus menjual semua aset-aset kami. Lagian, apa urusanmu dengan harta kami? Melihat kami terpuruk, kalian tutup mata, tutup telinga, lalu menertawakan kami, bahkan mengusir kami seperti kami ini, bukan keluarga almarhum. Terlihat emosi tertahan di wajah Bu Sulis. Sekarang kamu sudah bisa melawan. Apa kamu sudah merasa di atas angin? Ingat Sulis, harta yang kalian miliki sekarang ini adalah harta Haris. Itu berarti harta kami juga, karena almarhum Haris itu keluarga kami, dan Reno adalah putranya, jadi kami juga berhak di dalamnya. Enak saja kalau bicara. Kalian baru mengakui Reno putra Haris, saat dia sudah punya segalanya. Hello, dari mana saja kalian selama ini? Saat Reno terpuruk dan memerlukan bantuan. Sungguh tidak tahu malu kalian ini. Apa katamu? Melda ingin berdiri, tapi segera ditunjuk Reno dengan mata tajam bak elang yang siap menerkam. Sebutir saja daki rontok dari tubuh ibuku karenamu, maka jangan harap kamu akan selamat. Aku bisa berbuat lebih dari apa yang kalian tidak inginkan. Paham? Suara kematian keluar dari mulut Reno. Sepertinya dia tidak main-main dengan ancamannya kali ini. Hingga setiap yang mendengarnya akan merasa ngeri dan takut. Melda, ada baiknya kita pergi sebelum sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Jangan membangunkan macan yang sedang tidur. Bisik teman Melda. Iya, aku akan cari cara. Bagaimana cara menghancurkan kesombongan Sulis tanpa harus berurusan dengan Reno. Tanpa permisi, Melda dan temannya langsung keluar dari dalam ruangan. Tidak beberapa lama kepergian Melda, yang lain ikut pamit dengan alasan ada urusan yang harus mereka kerjakan. Kini tinggal aku, Reno, dan Bu Sulis, dan seorang perempuan parubaya yang terbaring di atas pembaringan yang bertahan dalam ruangan itu.
Sulis dan kalian berdua, duduklah. Maaf, aku tidak bisa bangun dan menjamu kalian dengan baik. Tidak apa-apa, Rika. Kamu tenang saja. Harusnya kami yang harus minta maaf karena kehadiran kami. Istirahatmu sudah terganggu. Kami bertiga langsung duduk di sofa, menghadap ke arah pembaringan. Tidak apa-apa. Aku malah senang kalian yang ada di sini ketimbang Melda dan teman-temannya. Ngomong-ngomong, siapa tadi namamu? Tatap Bu Erika padaku. Saya Rini, Tante. Aku sepertinya tidak asing denganmu. Apa kamu juga merasa seperti itu, Sulis? Kedua perempuan parubaya itu menatapku, hingga aku harus menundukkan kepala. Betul, mata, hidung, dan wajahnya mirip seseorang yang tidak asing bagiku. Tapi siapa? Jelas kalian berdua tidak asing baginya. Dia kan Sarini, istri pengusaha yang sudah melanglang buana di dunia pertelevisian. Plak! Sebuah tepukan mendarat di pundak Pak Reno. Kamu sudah berani denganku? Geram Pak Reno. Siapa suruh seenaknya merubah nama dan status orang? Bu Sulis dan Bu Erika hanya bisa tertawa melihat tingkah kami. Sudah. Kalian ini seperti anak kecil saja yang setiap kali bertemu pasti selalu bertengkar. Pasangan seperti ini, Sulis, biasanya bertahan awet. Mereka seperti itu bila di depan orang. Tetapi setelah berdua-duaan, mereka akan romantis bagi Romeo dan Juliet. Ucapan Bu Erika seketika membuat wajahku merah merona. Bukan karena jatuh cinta, tapi lebih tepatnya karena malu. Erika, ngomong-ngomong, apa kamu tidak bosan tinggal di ruangan membosankan ini? Sudah bawa obat dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa selain berbaring. Sebenarnya aku sudah sangat bosan, tapi mau diapa? Dokter baru mengizinkan aku pulang 3 hari lagi. Terus, siapa yang menemanimu di sini? Ada Bibi dan Arnold. Sebentar lagi juga mereka pasti datang. Arnold sudah menikah belum? Belum. Andai saja Rini belum ada yang punya, akan kujodohkan dia dengannya. Enak saja. Walaupun kita sudah bersahabat puluhan tahun, Erika, tapi soal mantu tidak ada kata itu. Rini itu sudah aku beri tanda kalau dia yang akan jadi mantuku. Reno, cepat halalkan sebelum Arnold benar-benar merebut Rini darimu. Ibu ini, memangnya menikah itu semudah membelikan telapak tangan. Rini itu ada keluarga, jadi kita tidak bisa langsung begitu saja tanpa ada persetujuan dari orang tuanya. Gentleman, ini yang kusuka darimu. Rini, ayo kita temui orang tuamu sekarang. Ibu akan segera melamarmu untuk Reno. Seketika kedua bola mataku terbuka sempurna. Bisa ketahuan semuanya bila Bu Sulis menemui ayah. Dasar Pak Reno ini, bicara tidak pernah dipikir dulu dampaknya. Anu Bu, ayah dan ibuku tidak ada di rumah. Jadi lain kali saja ibu datang. Kupaksakan diri tersenyum agar Bu Sulis tidak curiga. Benar Bu, calon mertua Reno sudah pesan. Bila waktunya sudah tepat, Reno diizinkan ke rumah untuk mengutarakan niat baik kita itu. Betul kan sayang? Pak Reno tampak sungkan merangkul pundakku. Pria ini seperti bisa mengambil kesempatan saat suasana genting seperti ini. Tidak lama kemudian terdengar pintu diketuk, lalu terbuka. Seorang perempuan parubaya dan pria berjas muncul di balik pintu. Jika melihat pria itu, aku teringat dengan Nindi. Postur tubuhnya sama persis dengan sahabatku itu. Tubuhnya sedikit sejahtera. Arnold, kenalkan Tante Sulis yang sering ibu ceritakan. Ini Reno putranya, dan gadis cantik di sampingnya itu calon mantuku. Ibu Sulis gesit menyambung kata Ibu Rika, karena sejak sedari tadi Arnold menatapku. Posesifnya, biarin. Ada baiknya kami pulang.
soalnya sudah ada Arnold di sini menemanimu. Lain waktu, aku akan datang kemari menjengukmu lagi. Iya, terima kasih atas semuanya. Rini, kalau kamu punya teman gadis, bolehlah dikenalin sama Arnold, biar ibu juga bisa segera gendong cucu. Aku hanya tersenyum mendengar permintaan Bu Erika. Setelah berpamitan, kami pun segera keluar dari dalam ruangan. Aku sudah sedari tadi berpikir, bagaimana cara agar aku bisa pergi tanpa dicurigai Reno dan ibunya. Kasihan ayah, pasti sudah sedari tadi menungguku. Bu, kalian duluan saja. Soalnya Rini masih ada urusan di rumah sakit ini. Soal pulangnya, Rini bisa naik taksi. Kuberanikan diri bicara saat kami sudah berada di tempat parkir. Tidak boleh seperti itu. Biar ibu dan Reno mengantarmu. Sekalian ibu mau lihat rumahmu. Lain kali saja, Bu. Soalnya Rini buru-buru ini. Bye, sampai jumpa. Aku berlari masuk ke dalam rumah sakit. Ibu curiga. Pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan Rini. Reno, ayo kita ikuti dia. Bu Sulis dan Reno kembali masuk mengikutiku. Aku yang sudah berada di depan ruang inap ayah menarik napas lega. Akhirnya aku bisa bebas dari mereka berdua. Setelah mengetuk pintu, aku langsung masuk. Terlihat ayah sedang tertidur pulas. Belum juga melakukan sesuatu di dalam sana. Tiba-tiba pintu diketuk. Aku kembali berbalik untuk membuka pintu. Jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.